Menurut kakak apa nih hal yang paling seru ketika kakak kuliah di bidang kebidanan? Yang seru itu waktu mata kuliahnya praktek. Jadi seru, kalau praktek itu biasanya yang ngajar bukan dosen tapi langsung dokter. Dan dokternya itu dari Rumah Sakit Karyadi. Jadi kan beliau profesional gitu ya. Prakteknya seru, bener-bener kita jadi tahu lah cara memanusiakan manusia dengan baik gitu. Misal nih praktek apa ya? Praktek Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang menarik sekaligus penuh inspirasi, yaitu perjuangan seorang remaja kuliah sambil kerja. Banyak orang bilang itu susah, capek, dan bikin stres, tapi ada juga yang justru melihatnya sebagai kesempatan emas. Kita bakal dengerin langsung ceritanya dari Kak Himatul Alia. Halo Kak, apa kabar? Hai, kabar baik. Adik sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Bisa ceritakan sedikit tentang dirimu, kuliah di jurusan apa, dan sekarang kerja di bidang apa? Ya, izin memperkenalkan diri, saya Himatul Alia. Saya berasal dari Demak dan saat ini berkuliah di Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kebidanan Sarjana Terapan. Saat ini saya bekerja di stand ST. Di Semarang saya juga bekerja, ikut mengajar. Contohnya kayak les privat, kayak ngaji, terus menghitung sama mapel-mapel SD, SMP gitu. Apa sih yang paling bikin kamu semangat saat bangun pagi? Semangat karena pada saat bangun pagi pasti itu ya, teringat saat kuliah, teringat biayanya, juga teringat pokoknya nanti harus lulus tepat waktu biar mempersingkat biaya kuliah. Maka dari itu semangat bekerja, semangat menuntut ilmu. Tadi kan katanya kan itu apa? Les privat ya Kak? Iya. Itu les privatnya tuh waktunya kapan? Hari apa? Waktunya gini deh, kalau Senin, Selasa, Rabu itu kuliah di Semarang kan, itu kan luring ya. Dan alhamdulillah kuliahnya juga enggak terlalu larut. Biasanya mungkin jam 2 atau setengah 3 itu udah selesai. Habis itu ke tempat itu yang les privat itu kan saya ke sana. Habis itu ya udahlah belajar, kayak misal nih anaknya ngaji ya udah saya ngajarin ngaji kan. Habis itu udah selesai, nyampe kos, tidur, udah gitu. Ceritain dong gimana awalnya kamu memutuskan kuliah sambil kerja. Awal-awal ya karena pada saat itu pernah ada situasi yang mengharuskan saya putus kuliah. Maka dari itu saya berusaha gimana nih agar nggak putus kuliah, juga intinya ekonomi lancar. Dan saat itu saya nge-apply pekerjaan dan belum ada nih yang keterima, dan alhamdulillah rezekinya itu bapak dari es teh yang teh Indo itu yang samping BPDB itu mau nerima saya dengan kondisi saya kan kuliah, jadi jadwalnya nggak nentu kan, kadang kuliah kadang bekerja gitu. Dan alhamdulillahnya beliau mau menerima, maka dari itu bisalah bekerja. Waktu pertama kali mulai, apa yang paling bikin kaget atau merasa wah ternyata gini ya gitu? Yang bikin kaget tuh saya ngiranya ala kan cuma kerja es teh kan, palingan ya nggak capek gitu. Ternyata letak dari es teh itu kan strategis ya, sering rame dan
yang bikin kaget tuh kok capek banget, kayak sering masak tehnya. Yang bikin capek itu tempatnya, kompornya di atas, lalu pancinya kan sekali masak kan besar ya, jadi kan angkat naik gitu. Yang bikin pegel tuh tangannya pegel, punggungnya pegel. Ternyata kalau nyampe rumah ternyata kerja saya tuh nggak gampang ya cuman kalau ngelayanin pelanggan, tapi kalau untuk masak-masak berat. Dan kaget juga ternyata kok diriku bisa sekuat ini ya gitu. Apa yang kalau mengingat lagi masa-masa awal, hal apa yang menurutmu paling menantang? Ya menantang itu apa ya? Mungkin kalau bangun pagi kuliah, habis itu pulang ke Demak lanjut kerja ST. Kalau shift 2 kan pulangnya jam 10 ya, 10 selesai. Habis itu perjalanan ke rumah itu mungkin 25 menit, jadi nyampe rumah setengah 11 kan, kalau rumah saya kan Bonang. Itu loh jalannya itu kayak banyak apa ya, sawah, terus maksudnya nggak yang jalan raya. Kalau namanya tuh pengkang, tahu nggak pengkang? Jadi kayak sepi. Nah itu kayak menantang banget, kayak adrenalin gitu loh. Iya. Ada nggak momen dimana kamu merasa benar-benar lelah tapi tetap harus jalanin semuanya? Ya kalau itu tiap hari lelah banget. Kayak seminggu itu nggak ada liburnya gitu kan. Misal Senin sampai Rabu itu kan di Semarang. Biasanya Rabu, maksudnya les privatnya itu kan saya ngambilnya sampai Rabu. Kamis itu matkul pagi, habis itu pulang ke rumah. Sore Kamis nyampe ke Demak. Habis itu Jumat terkadang ke Semarang, kadang juga kerja ST. Sabtu Minggu ST. Jadi kan kayak seminggu itu nggak ada liburnya ya, jadi kayak lelah banget nih gitu. Tapi diriku ini terjebak di zona yang kalau misalnya nih nggak kerja nggak bisa kuliah gitu. Kerja capek, belum lagi tugasnya. Itu sih yang bikin lelah tiap hari. Kalau tugas kuliah dan kerjaan tabrakan, biasanya kamu memilih gimana cara ngatasinnya? Kalau otomatis itu ya ingat tujuan utamanya kan kuliah, berarti yang diprioritaskan tentu kuliahnya. Dan cara mengaturnya tuh gini deh, misal nih ada tugas, saya kan udah itu ya membagi-bagi jadwal, maksudnya Senin sampai Rabu Semarang, Kamis pokoknya saya maunya free. Kenapa? Soalnya kalau Kamis itu misal nih di Semarang, saya juga gak ngambil les privat, kan pulangnya sore kan, nanti saya gak bisa ke makam ibu saya. Maka dari itu Kamis itu ibaratnya kalau misal kuliah ya kuliah, nyampe rumah udah nanti kan ke makam gitu. Habis itu gimana tadi pertanyaannya? Membagi tugas. Tugasnya jadi misal nih tugas kuliah, deadline-nya hari Jumat, yang dimana Jumat itu kan jadwalnya bekerja kan, kadang ya bekerja, kadang kalau ada kuliah ya kuliah gitu. Jadi jangan kerjain tugasnya waktu mepet deadline itu. Makanya misal nih kan ada kelas jam katakanlah jam 10 selesai ya, kan masih ada kelonggaran kan les privatnya misal jam 4, berarti kan masih longgar. Nah itu buat nyicil tugasnya biar nanti hari kedepannya kan nggak tabrakan sama kerja. Soalnya ada nih temanku yang dia juga maksudnya di Semarang full kuliah aja, nggak kayak kerja gitu. Tugasnya tuh dibuat kayak ya udahlah tumpuk, nanti Sabtu Minggu buat ngerjain tugas. Ya aslinya ya saya bisa sih kayak gitu, tapi kan nanti keteteran ya, dimana Sabtu Minggu itu kan buat bekerja, malah kalau saya ngerjain tugas berarti kan nggak bisa bekerja. Jadi kayak itu menghemat waktu juga. Dari semua pengalaman yang kamu jalani, apa perjalanan terbesar yang kamu dapat? Perjalanan terbesar ya kayak ngerasa kok udah sejauh ini ya. Dulu kayak masih ngerasa masih anak SD yang apa-apa kalau pulang sekolah itu kan pasti yang di rumah dicari mama di mana gitu kan. Tapi sekarang kok kayak udah masa, kadang mikir gini sih, masa sekarang saya udah sedewasa gini ya, kalau lihat anak yang pakai baju SMA itu loh deh, kayak ngerasa wah ternyata diriku ini udah tua ya. Kayak udah gak pakai baju SMA lagi gitu. Ada nggak pengalaman berkesan yang sampai sekarang nggak bisa kamu lupain? Pengalaman dalam hal apa nih? Dalam kerja sambil kuliah. Pengalamannya ya
Mungkin selain usaha juga ini sebagian dari rencana Allah ya. Saya itu kerja di situ kayak ketemu orang-orang baru ya, walaupun saya bekerja kan, tapi gini loh, dimanapun kita bisa belajar gitu kan. Saya itu banyak belajar dari situ, kayak nemuin orang yang nasibnya beda-beda gitu. Ada nih yang pegawai PPDB yang samping ST itu kayak selalu, beliau kan PNS ya, selalu itu ngasih tahu nanti kalau lulus bisa nge-apply sini instansi sini gitu. Terus beliau bilang gini, Mbak, itu ya semoga nanti kalau kamu udah lulus masih mengenal saya gitu, nanti saya bantuin kalau mau cari-cari kerjaan gitu. Jadi saya jadi kayak gini, oh saya kerja tapi kok di sini saya dapat relasi orang-orang yang baik, kayak bisa ngasih tahu saya nanti kayak gini gitu. Pengalamannya itu sih bisa memperluas relasi. Alasan kakaknya ambil jurusan kebidanan? Awalnya gini nih, waktu dulu kan kelas 12 SNBP itu saya eligible kan di Mandema itu, eligible-nya nomor 4 dari 7 kelas siswa. Berarti kalau misal satu kelasnya sekitar kurang lebih 35 kali 7 berapa itu, Dek? Ya pokoknya itulah berapa ratus itu kan. Nomor 4 itu saya waktu buka pengumuman tuh kayak, hah, kok bisa nomor 4? Kayak gimana ya, ngerasa kok diriku masuk nomor 4 sih gitu loh. Kaget ya, gak nyangka. Padahal ya waktu itu saya mikirnya ya paling 10 besar gitu, kok ini kok malah nomor 4 gitu. Terus waktu itu nilai di rapot yang paling besar itu biologi paling besar. Nah, yang kedua matematika, yang ketiganya kimia, keempatnya fisika. Jadi kalau saya kan dari kelas IPA IPA kan ada 4 peminatan, matematika, biologi, kimia, fisika nih. Jadi kalau kita mau kuliah itu ngandelin 4 nilai ini. Nah, karena nilai saya yang paling besar kan biologi dan kedua matematika, maka dari itu ngambilnya itu jurusan dimana penunjang 2 bidang ini gitu loh. Nah, maka dari itu kan waktu itu saya mikirnya kalau nggak kesehatan ya pendidikan. Jadi waktu itu saya mikirnya kalau nggak nakes berarti ya guru gitu. Nah, tapi saya lebih ke kesehatan. Waktu itu saya pengennya itu nomor 1 pilihan utamanya di Universitas Jenderal Sudirman, jurusannya gizi. Nah, yang nomor 2 pendidikan matematikanya UNES. Udah kan, waktu itu udah lanjut. Saya ini bilang ke wali kelas, ibu ini gimana, misal pilihan saya ini tuh cocok enggak, juga dicocokin sama alumni Mandema juga kan, soalnya itu kan SNBP. Dan waktu itu dengan kondisi ekonomi yang ibaratnya dikatakanlah kuliah itu kayak ya Allah ya berat ya. Jadi saya mikirnya pokoknya nanti kuliah harus KIP, karena emang saya punya KIP dan SNBP pakai KIP, intinya kayak gitu. Habis itu ibu wali kelas saya bilang nih, UNES kan saya jadikan pilihan kedua, UNESnya ini nggak mau dijadiin pilihan kedua, dan saya disuruh milih, kamu lebih mau ke gizinya apa mau ke pendidikan matematika. Dan saya bolak-balikan lagi, kan nomor 1 nilai yang terbesar biologi. Kalau saya ngambil matematika ya kayak ya aslinya bisa, cuman kayak nggak sinkron sama nilainya gitu loh. Habis itu ya udahlah ibu, saya maunya gizi aja di Unsud Purwokerto. Terus habis itu ibunya bilang, oh berarti yang pilihan kedua ini jangan di UNES, sama-sama Unsud saja, biar Unsudnya tuh kayak saya prioritaskan gitu loh, kan 1 sama 2 sama-sama Unsud nih, cuman beda prodi gitu, beda jurusan ya. Jadi yang pertama gizi, yang kedua kesmas, sama-sama di bidang kesehatan juga nih. Habis itu udah sampai teman-teman yang eligible di bawah saya tuh loh, maksudnya yang nomor ya 5, 6 di bawah saya lah, itu banyak yang ngambil Undip. Terus kan saya diginiin kayak, kamu kan nomor 4 ya, kenapa nggak mau Undip gitu. Ya saya gini, ya siapa sih yang nggak mau Undip? Ya saya pasti mau Undip, cuman kan gizi Undip dari alumni Mandema belum ada. Maka dari itu kalau SNBP kok saya ngambil di alumninya belum ada kan, ya itu sama dengan kayak menjebloskan saya sendiri ya, gak bakal keterima ya. Dan waktu itu benar-benar saya berharap banget di SNBP. Kenapa? Soalnya saya kan
nggak ikut les-les. Ya tahu sendiri kalau les UTBK itu kan pasti mahal ya, mahal. Jadi saya pokoknya nilai rapot saya harus bagus dari kelas 10 biar apa? Biar bisa keterima SNBP. Itulah tujuan saya dari kelas 10 seperti itu. Lalu udah nomor 4 ya bikin saya senang. Habis itu pengumuman SNBP tuh yang keluar merah ngejreng gagal. Waktu itu saya kayak oh ya Allah, kan soalnya terlalu berharap kan. Mesti kayak harapannya nggak sesuai sama yang kita mau, jadi kayak down banget ya kan. Habis itu ya itulah nangis-nangis. Tapi waktu itu saya ini kayak menyemangati diri sendiri. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti ikut UTBK. Padahal di sisi lain saya juga mikir kayak gini. Emang kamu bakal keterima UTBK, soalnya kan nggak pernah belajar. Kenapa nggak pernah belajar ya? Ngerasa SNBP-nya ini pasti keterima sih. Kenapa kok saya bisa sepede itu? Karena saya kan itu ya Dek, nyocokin sama alumni Mandema yang kakak kelas 1 tingkat. Nah dia keterima SNBP Gizi di Unsud, tapi dia nggak KIP, saya KIP kan. Nah Bapak BK yang dari Mandema itu padahal udah ngomong sama saya, kalau kamu SNBP pokoknya jangan KIP, soalnya kalau SNBP kan udah free itu ya, free uang gedung, jadi kita tinggal UKT aja. Kamu kan udah dikasih free uang gedung, masa kamu masih mau KIP kayak gitu loh. Tapi waktu itu saya masih beringinan untuk kuliah 0 rupiah, jadi kayak masih kayak kekeh ya udahlah tetap daftar gitu. Dan kakak kelas saya itu waktu itu rata-ratanya itu tuh di 90-an lah. Nah saya rata-ratanya di 91, dan saya juga pakai sertifikat biologis juga, maksudnya kan sertifikat yang bisa mendukung mapelnya gitu kan. Jadi kayak udah aku pasti keterima nih, kayak udah pede gitu kan, soalnya yang kakak kelas saya itu kan rata-ratanya di bawah saya, jadi kayak udah ngerasa pede gitu. Tapi ternyata ya itu kan juga emang rezeki, mungkin ini enggak rezeki saya ya, SNBP gagal dan UTBK juga gagal. Maka dari itu bapak saya waktu itu mau lah, kayak intinya biar saya gak nangis-nangis, dimasukin lah ke Poltekkes. Dan bapak saya bilang sebenarnya kebijakan ini benar-benar itu jurusan yang gak pernah saya pikirkan dari SD, kayak tiba-tiba masuk di jurusan ini gitu, gak ada planning sama sekali. Dan itu yang mau orang tua saya. Dan saya kayak kalau orang tua maunya ini berarti saya loh mikirnya, berarti saya sebagai anak harus bisa intinya kayak ngikut saran orang tua gitu. Karena orang tua saya itu selalu bilang nganut wong tua bakal enak gitu. Kalau kamu ketemu anak muda lain yang pengen coba kuliah sambil kerja, apa yang bakal kamu bilang ke mereka? Saya pasti bilang jangan takut mencoba, majulah, siapin mental sama fisiknya, tapi tetap ingat tujuan utamanya kuliah gitu. Kalau menurut kakaknya apa itu kunci kesuksesan? Ya menurut saya kunci kesuksesan itu tetaplah belajar, berusaha, dan satu nih teman-teman, selalu libatkan orang tua. Pokoknya selalu libatkan orang tua. Misal nih orang tua berhadapan sama kita itu orang tua pasti selalu mendoakan anaknya. Kita juga sebagai anak harus tahu diri dan cobalah satu kayak gini kalau sama orang tua. Misal nih ya sama bapak gitu ya, bapak tolong doakan saya gitu. Orang tua pasti selalu mendoakan anaknya. Tapi kalau anak bilang kayak gitu sama orang tua pasti mikir, loh anakku ki kenapa ya kok gini gitu. Pasti hati orang tua kan akan terenyuh ya. Ya itulah, harus dicoba itu kalau sama orang tua. Kalau boleh jujur, apa doa dan harapan sederhana yang selalu kakak ulang setiap hari? Ya doanya itu untuk diri sendiri ya, tentunya selalu diberi kesehatan biar bisa menjalani hari-hari dengan semangat mencapai tujuan. Dan yang kedua, satu nih, bapak saya selalu diberi kesehatan. Soalnya dulu ibu saya meninggal waktu saya kelas 9 SMP. Jadi kan belum membalas jasanya seorang ibu gitu. Dan saya mikir orang tua saya nih tinggal satu. Maka dari itu harapannya bapak selalu sehat, bisa menemani Hima sampai sukses, sampai jadi bidan yang berguna untuk bangsa, untuk negara ini.
dan Hima bisa membalas jasa-jasanya bapak gitu. Tapi gimana pun anak membalas jasanya orang tua tetap gak bisa ya dengan orang tua selalu bekerja keras untuk kita. Ya intinya harapannya sukses bisa membagikan bapak gitu. Amin. Amin. Sejauh mana pengalaman kerja membantu kakak dalam pengembangan diri? Sejauh apa ya? Mungkin bisa membagi waktu, terus lebih mandiri gitu kan. Dulu kayak ngerasa kerja sambil kuliah itu kan beratnya kayak bagi waktunya, mengelola itu apa kalau misalnya ada tugas-tugasnya, jadi kan harus pintar mengelola waktu. Itu sih pengembangan dirinya bisa lebih mandiri aja gitu. Kalau menurut kakaknya nih, lebih fokus kuliahnya atau ke kerjanya? Lebih fokus kuliah lah, kan tujuan utamanya kuliah. Menurut kakak apa nih hal yang paling seru ketika kakak kuliah di bidang kebidanan? Yang seru itu waktu mata kuliahnya praktek. Jadi seru, kalau praktek itu biasanya yang ngajar bukan dosen tapi langsung dokter. Dan dokternya itu dari rumah sakit Karyadi. Jadi kan beliau profesional gitu ya. Prakteknya seru, bener-bener kita jadi tahu lah cara memanusiakan manusia dengan baik gitu. Misal nih praktek praktek menjahit gitu. Jadi kan kita mikirnya, wah ya Allah, ternyata manusia kok dijahit-jahit kayak gitu ya. Itu seru lah pokoknya, apalagi kalau itu ya kuliahnya tentang bayi-bayi gitu kan. Seru banget itu. Gimana pandangan kakak tentang kuliah dulu waktu SMA? Oh, pandangan saya waktu masih Diman nih. Dengan melihat kakak-kakak kuliah itu kayak seru banget nih, seru gitu. Padahal ya kalau udah tugas-tugas tuh gak ada seru-serunya. Terus kakak kuliah itu kayak terlihat rapi, vibesnya itu orang pinter gitu ya, pintar. Terus menurut saya menyenangkan gitu. Tapi ya sekarang udah kuliah ya biasa aja sih. Kakak sekarang semester berapa? Semester 3. Gimana cara kakak beradaptasi saat pertama kali masuk kuliah? Adaptasinya ya itulah, pokoknya jangan diam. Kalau diam nanti gak punya teman. Ya humble, kalau ke semua teman itu humble. Dan menurut saya gak usah main circle-circlean itu di kuliah. Kayak semua temenin aja semua gitu. Soalnya kalau di kuliah itu gini, misal nih kayak matkul ini kelompoknya sama si A, matkul ini sama si B. Jadi kalau kita sistemnya circle nih, kita kan kesusahan mengikuti kuliahnya. Jadi misal kayak waduh sama anak itu, misal nih kayak ada problem sama anak itu, jadi kan kayak males gitu ya, mengurangi nilai itu malahan kita. Maka dari itu humble ke semua teman. Jadi adaptasinya ya selalu senyum, ramah ke semua orang, biar temennya banyak, relasinya juga banyak. Ceritain gimana waktu pertama kali kakaknya masuk kuliah? Pertama kali dalam hal apa maksudnya? Ketika PKKMB ya. Oh iya. Kalau di Poltekkes itu namanya PKKMB ya. Jadi waktu itu mahasiswa itu disuruh itu loh ke kampus jam 5 pagi. Iya, jadi ke situ. Dan untungnya kos saya waktu itu deket, cuman jalan kaki 5 menit lah. Ke sana jam 5 Pak, sebelum subuh. Intinya sholat subuhnya berjamaah di sana. Kayaknya itu deh 4:30 deh. Sholat subuh, habis itu udah lalu makan bekal bersama-sama, soalnya disuruh bawa bekal. Dan waktu sebelum berangkat PKKMB tuh dari kakak-kakaknya kayak ngasih clue-clue makanan yang dibikin itu loh. Misal nih makanan apa ya? Tahu gak roti selimut? Tahu. Ya nanti misal clue-nya tuh selimut yang bisa dimakan gitu. Jadi mahasiswanya cari makanan apa gitu udah. Nah makanannya itu dimakan bareng-bareng. Habis itu apain ya waktu itu? Kayak kita disatuin dalam satu tenda, jadi jurusannya banyak, ada perawat, ada bidan, ada kesehatan gigi, ada gizi, pokoknya semualah. Poltekkes itu kan cabangnya di mana-mana. Dan yang saya di Semarang itu kampus 1, jadi kampus saya waktu itu dijadiin PKKMB pusat. Jadi yang di Magelang, yang di mana lagi ya, Blora itu pada ke itu semua, ke Semarang. Soalnya kan pusatnya di situ. Kita welcome partinya bareng, kayak seru-seruan gitu. Nah, kayak ada bandnya gitu loh. Ya udah sih gitu. Terus pengenalan kampusnya, ada ekstra-ekstranya apa aja itu dikenalin. Jadi kita kayak nyimak aja sambil seru-seruan, have fun gitu. Apa tantangan terbesar yang Anda
Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat menjalani kuliah sambil kerja? Tantangannya tentu capek badan, capek fisiknya, dan kayak misal nih padat banget kan, padat. Kayak hari kemarin, ini kan hari Sabtu, Jumat ya. Jumat, saya cerita waktu Jumat kemarin. Jumat kemarin ada matkul. Dari berangkat pagi dengan berantem dengan jalan Demak Semarang itu kan sering macet, sering kayak banjir ya Allah. Habis itu kuliah udah. Selesai kuliah itu pukul sore kan, habis sholat asar. Lanjutlah saya perjalanan ke rumah yang les privat itu kan. Habis itu ngelesi kan 2 tempat. Alhamdulillah dapat 2 tempat. Selesai itu pukul habis sholat maghrib. Habis itu OTW pulang lagi ke Demak. OTW ke Demak macet karena waktu itu pulangnya, kalau Semarang ya mungkin itu kan jam pulang kerja ya, jadi macet kan. Kalau macet kan bikin tambah itu ya, waktu perjalanan kita jadi molor, capek juga di jalan kan, apalagi naik motor sendirian, jadi kan nggak bisa gantian. Misal sama teman kan bisa, ini kamu dulu ya yang itu ya yang depan kan, tapi kalau sendiri kan nggak bisa ya, jadi naik motor sendirian. Udah itu nyampe yang pabrik mana itu, pabrik sayung itu macet juga soalnya pulang itu itu loh, pulang les enggak kan nyampe sayung. Pabrik sayang itu, pabrik apa saya lupa, pulang kerja gitu. Itu pada itu loh, karyawannya kan pada pulang. Jadi kan itu juga ada puteran jalannya, jadi tambah macet. Habis itu nyampe rumah pukul 8. Ya biasalah bersih-bersih, makan, mandi, langsung tidur, bangun lagi. Ini hari Sabtu ini kerja ST. Jadi kayak ngerasa capek, tapi tetap bersyukur sih, disyukuri itu. Tantangannya ya capek badan, capek fisik, tapi harus tetap bangun besoknya gitu. Wah luar biasa banget ya ceritanya. Ternyata kerja sambil kuliah itu bukan sekedar soal capek dan sibuk, tapi juga tentang belajar bertanggung jawab, mengatur waktu, bahkan menguatkan mental. Semoga cerita dari Kak Hima ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua. Dan terima kasih untuk Kak Hima sudah meluangkan waktunya untuk kesini. Ya, makasih kembali. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye.